Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi Ustaz begitu bahas masalah kebodohan, tiba-tiba yang dengar sumringah. Baik, saudara sekalian, kita ini kalau tahu bahwa badan kita itu sakit, apalagi itu sakit-sakit yang bahaya, kira-kira apa yang kita lakukan? Biarin aja? Cuekin aja? Atau kita berusaha untuk menyembuhkan? Orang yang berakal, nah, akan berusaha untuk menyembuhkan. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, paling mematikan adalah apa? Kebodohan. Nah, yaitu kebodohan. Maka dalam kitab Nuniyahnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkibi muttafiqan nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dhalika alimun rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Nah, orang terjerumus pada dosa-dosa besar atau dosa yang paling besar, syirik. Nah, misal pintu paling lebar untuk orang masuk ke situ apa? Kebodohan. Kebodohan. Nah, orang terjerumus pada bid'ah, bahkan bid'ah yang berbahaya, pintu utamanya ya termasuk kebodohan. Maksiat banyak dikerjakan, pintu utamanya juga kebodohan. Kebodohan itu menjadikan seseorang menilai yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik, kebolak-balik. Nah, kebodohan juga membuat orang itu gampang dipermainkan dengan syubhat-syubhat. Apa syubhat itu? Nah, syubhat dalam konteks ini apa? Hal yang dibikin rancu. Nah, apalagi di situ ada bumbu-bumbunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Terus diartikan jauh.
Yang pertama kali nerima nanti siapa? Orang bodoh. Orang bodoh. Nah, makanya al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh, mematikan. Bahaya banget. Wa shifa'uhu amran. Obatnya ada dua perkara. Fit tarkibi muttafiqan, yang punya kedudukan sama. Dua perkara yang memiliki kedudukan sama. Nassun min kitabin aw min sunnatin, yaitu nas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obatnya di sini, di dalam Al-Quran dan sunnah. Nah, karena Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Nah, sebagai syifa. Nah, sebagai obat. Nah, yang terutama adalah obat-obat penyakitnya hati. Salah satu penyakit hati yang bahaya adalah kebodohan ini. Wa tabibu dzalika alimun rabbani. Dan dokternya adalah ahli ilmu yang rabbani. Artinya gimana? Kita nggak bisa sembarangan memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan ulama. Nggak bisa. Karena ibarat obat-obatan, nah, yang kita butuh dokter untuk apa? Untuk meresepkannya supaya nggak salah. Nah, karena kalau orang bodoh bisa-bisa apa misalnya? Oh, biasanya kalau pusing itu obatnya warnanya hijau. Nah, tiap pusing pokoknya obat hijau itu diombe obat pusing ini. Nah, bahaya nggak? Bahaya. Nah, jadi dia butuh bimbingan ulama. Apalagi kita menyaksikan sendiri dan pernah mengalami juga. Ketika ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang tidak mengikuti penafsiran para ulama. Akibatnya apa? Banyak pemahaman keliru. Kalau kita nggak bilang sesat, keliru karena sesat sama nggak? Ya biasanya orang kalau dibilang sesat begidik, saya bilang keliru gitu ya, santai, goyah-goyah, cengar-cengir. Nah dibilang bodoh langsung ngamuk, dibilang nggak ngerti ya santai aja gitu. Padahal ya bodoh gitu. Baik. Banyak pemahaman yang sesat, yang keliru, dikarenakan apa? Penafsirannya tidak mengikuti penafsiran ulama. Nah, kaidah-kaidah ulama dalam menafsirkan nas nggak dipakai. Nah, ucapan-ucapan ulama yang terkait dengan nas tersebut juga nggak dipakai. Alasannya yang penting kita sudah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan sesat. Ya enggak? Betul enggak begitu? Nah, kalau sekilas ini benar. Karena dalilnya gimana? Lan tadillu ma tamassaktum bima, selagi kalian berpegang pada Al-Quran dan Sunnah enggak akan sesat. Tapi masalahnya adalah ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara kita, caranya wong bodoh, caranya orang yang nggak ngerti kaidah memahami Al-Quran dan Sunnah, caranya orang yang tidak ngerti bagaimana ulama menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya apa yang dia ikuti?
bukan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau cara dia berdalil salah, cara dia memahami salah, hakikatnya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau bukan? Bukan. Nah, yang dia ikuti adalah penafsiran dia yang salah. Baik. Makanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus merujuk terutama kepada penafsiran-penafsiran dari ulama-ulama generasi awal. Harus dirujukkan ke sana. Yang paling paham mereka, yang paling ngerti mereka. Nah, kemudian ulama yang seperti apa? Adalah alimun rabbani. Ulama yang rabbani, ulama yang takut pada Allah. Ulama yang takwa. Nah, ulama yang saleh. Kenapa saudara sekalian? Nah, orang pintar kalau dia fajir, tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, gak peduli dengan apa yang dia lakukan, juga apa? Berbahaya untuk kita. Nah, dia bisa termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah, al-a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nah, orang yang dikenal tidak memiliki ketakwaan, kita nggak ngerasa aman apabila yang dia fatwakan, yang dia ucapkan itu keluar dari hawa nafsunya. Maka yang dibutuhkan adalah alimun rabbani. Saudara sekalian, kalau kita sudah paham dengan bahayanya kebodohan, dan kemudian kita lihat diri kita, sing wis pinter sing di, ada yang sudah ngerasa pinter, ternyata kita dalam kebodohan. Ini kita yang harus ngerti dulu nih ya. Nah, karena ada yang lebih bahaya lagi dari kebodohan tadi. Apa itu? Ditanyakan kepada At-Tusturi, apa yang lebih bahaya daripada kebodohan? Apa itu? Al-jahlu bil jahli. Nah, bodoh nggak ngerti dengan kebodohannya. Nah, orang nggak ngerti dengan kebodohannya. Bodoh rumoso tapi merasa pinter. Nah, ini lebih bahaya lagi. Itu biasa disebut dengan jahal murakkab. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Untuk dirinya sendiri. Dampaknya jahal murakkab untuk diri sendiri. Orang yang merasa sudah pintar, dia mau belajar enggak? Enggak. Dia akan meremehkan enggak? Meremehkan. Nah, maka orang yang sudah merasa pintar atau yang tidak ngerti dengan kebodohannya, akibat pertama yang akan dia rasakan adalah apa? Terhalang dari ilmu. Dia akan terhalang dari ilmu. Karena dia nggak ada minat untuk belajar, nggak ada minat untuk mendengarkan, itu nggak ada. Akibat yang lebih besar adalah ini, yang lebih bahaya lagi.
dampak orang yang keminter, merasa punya ilmu. Padahal dia itu hanya berbekal pinter ngomong. Apa dampaknya? Dampaknya adalah sesat dan menyesatkan. Ini dampak yang berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, akhirnya fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena dia pintar ngomong, sering suruh ceramah, suruh manggung, akhirnya orang anggap wah ustadz. Akhirnya semua pertanyaan diarahkan ke dia. Akhirnya semua dijawab tanpa dasar ilmu. Akhirnya terjadi sesat dan menyesatkan. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah. Nah, banyak sekali orang-orang menisbatkan dirinya kepada ilmu, atau mungkin orang lain yang memberi gelar ustadz, gelar alim kepada dia, tapi dia kemudian nyaman dengan gelar itu. Padahal modalnya hanya pintar ngomong. Nah, yang kita lihat akhirnya gimana? Nah, yang dipertontonkan kepada umat sama sekali tidak mencerminkan ilmu. Belum lagi yang didengar oleh umat. Banyak statement, omongan yang bertentangan dengan ilmu. Ini bahayanya al-jahlu bil jahal. Al-jahlu bil jahal. Maka saudara sekalian, karena obatnya kebodohan itu adalah ilmu, ya kita kalau ingin sembuh ya harus apa? Belajar. Karena ilmu itu bukan barang dagangan yang bisa kita miliki, kita beli dengan nominal sekian, nggak bisa. Kalau ilmu itu bisa dibeli gitu ya gampang, sing di duit, langsung saja aku beli paket sekian gitu ya. Tapi nggak bisa. Nah, al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Orang bisa dapat ilmu itu kalau dia dengan belajar. Nah, maka jangan bosan untuk belajar. Nah, tapi saya tuh udah tua, nggak ada alasan sudah tua, sudah terlambat, nggak ada. Nah, kenapa? Walaupun berapapun usia kita, bodoh itu tetap bahaya. Nah, bodoh itu tetap bahaya. Apalagi sampai pada tingkatan orang itu nggak ngerti dengan akidahnya. Itu kan bahaya banget kan? Bahaya banget kan? Nah, orang sampai nggak ngerti apa haknya Allah, apa kewajiban dia, sampai nggak ngerti itu. Bahaya banget kan? Bahaya banget. Nah, maka kita harus belajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Nah, barang siapa yang Allah kehendaki baik untuknya, maka Allah jadikan dia orang yang faqih dalam agama. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan paham ini? Karena biasanya dengar kata-kata paham tapi maknanya beda meneh.
Itu kembali tadi itu tuh kan. Yang nerima penafsiran yang salah itu pertama siapa? Ya yang nggak ngerti. Ya, nggak ngerti, yang bodoh lagi langsung nerima. Lah kok bisa-bisanya terus artinya paham itu orang yang taat, yang sakdermo. Nah, kok bisa-bisanya artinya paham itu memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, akhirnya terus, nah, apa lagi? Nah, bikin istilah lagi, bodoh gak apa-apa, yang penting paham. Ini. Gini loh. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik, Allah jadikan dia paham masalah agamanya. Artinya apa tuh? Ngerti hukum-hukum agama itu dia ngerti. Nah, perbendaharaan ilmunya terhadap masalah-masalah agama itu banyak. Ini tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saudara sekalian? Orang menetapi agama, menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa yang dibutuhkan? Dia butuh cahaya. Ya enggak? Dia butuh cahaya. Enggak cukup instingnya yang apa? Bagus. Enggak cukup matanya yang tajam. Enggak cukup. Ya, dia butuh cahaya. Secerdas apapun akal seseorang, kalau dia nggak ada ilmu, ya, nggak membekali dirinya dengan ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu apa? Ilmu agama. Kalau kita bicara ilmu maksudnya ilmu syariat ya. Baik. Ya sama seperti orang jalan atau berada di tempat yang nggak ada cahayanya. Kalau kita berada di tempat yang nggak ada cahayanya, walaupun mata kita ini normal, manfaat apa enggak? Nggak manfaat, nggak bisa ngelihat, tetap meraba-raba. Nah, maka kita butuh cahaya. Cahaya ini apa? Ilmu itu tadi. Wahyu. Itu cahayanya di situ. Nah, kita tahu jalan kita ini benar apa enggak. Kita itu masih berada di jalur apa enggak. Taunya dengan apa? Dengan ilmu. Makanya orang kalau dikehendaki baik, pasti Allah beri dia ilmu. Baik. Allah pasti beri dia ilmu. Makanya bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semangat, kemudahan untuk terus belajar. Disyukuri itu. Kenapa ini? Nah, ini adalah tandanya. Saya ini akan termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khawatir kalau sampai semangat untuk belajar itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, kebodohan itu seperti yang tadi disinggung oleh Ustaz tadi, adalah kondisi
senjata andalan yang biasanya akan dipelihara, dipertahankan oleh siapapun yang mengajarkan kesesatan. Itu pasti begitu. Kenapa? Karena obat dari apa? Kesesatan itu adalah ilmu. Yang membuat orang itu sadar aku dihapusi adalah ilmu. Makanya karena orang yang mengajarkan kesesatan itu dia menipu umat, maka salah satu cara dia untuk mempertahankan pengikutnya adalah dengan apa tuh? Nah, berusaha umatnya atau pengikutnya tetap bodoh. Dijauhkan dari ilmu-ilmu yang sekiranya nanti bisa membongkar kebodohan mereka, penipuan mereka. Saudara sekalian, kita belajar ini pertama ya niat kita untuk diri kita, menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk bekal kita ibadah. Selebihnya kita juga ada tujuan lain. Apa itu? Menularkan ilmu ya, kepada orang lain. Walaupun nggak harus dalam bentuk kita jadi ustadz, ya nggak harus begitu kan? Enggak. Ya, orang dakwah, orang nyebarkan ilmu nggak harus terus harus jadi ustadz. Nah, duduk di podium-podium ilmu nggak harus begitu kok. Menyampaikan ilmu itu caranya banyak. Nah, berdakwah itu caranya banyak. Caranya banyak. Tidak juga ada target ke sana. Apalagi kita yang terutama nih, keluarga kita itu masih banyak ternyangkut di mana? Di Jokam. Nah, ini lebih-lebih Jokamnya apa? Ini sekolah IDW apa artinya? Nah, baik. Masa ya terus kemudian kita itu tega gitu ya, membiarkan keluarga kita di sana. Kan ya nggak mungkin dah. Mungkin. Dan itu bukan ciri manusia yang selamat. Ya enggak? Nah, orang membiarkan saudaranya dalam kekeliruan itu bukan ciri manusia yang selamat. Nah, gimana dalilnya? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama apa? Iman. Iman yang benar itu dasarnya apa? Coba. Iman yang benar itu dasarnya apa? Ilmu yang benar. Enggak cuma ilmu. Ilmu ini salah, iman ini salah. Ya enggak? Iman itu dibangun dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kalau imannya benar, atau ilmunya benar, imannya benar. Nah, kalau ilmunya salah, imannya salah. Ya, imannya salah. Baik. Rukun iman sing dadi asalnya 6. Nah, karena ilmunya salah, bisa jadi apa? Tambah 1. Ini kenapa tuh? Nah, karena ilmunya yang enggak benar.
Oh iya, iman. Nah, iman ini konsekuensinya adalah apa? Ilmu, nggak bisa dipisahkan dengan ilmu. Baik. Yang kedua ada amal soleh, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah tawasau bil haq. Apa tawasau itu? Saling wasiat. Saling wasiat itu apa? Bahasa lainnya. Nyampaikan. Apalagi? Ngajarkan. Apalagi? Mendakwahkan. Nah, apa yang didakwahkan? Bil haq, kebenaran. Jadi kalau kita mau selamat harus apa? Punya iman yang benar, punya amal soleh, kemudian dakwah. Yang terakhir apa? Tawasau bis sabr. Wasiat dengan kesabaran. Nah, jadi orang itu ketika dia hendak menetapi akidah yang benar, istiqomah beramal soleh, berdakwah, apa itu? Pasti akan banyak ujiannya. Baik ujian dari diri sendiri maupun ujian dari orang lain. Ujian dari diri sendiri apa misalnya? Itu tadi, sifat bosen, sifat gak mau tahu, dah yang penting aku udah bener. Ini gak bener. Kalau kita punya prinsip yang penting aku sudah bener, yang gak bener ya biarin, ya gak bener. Gitu ya. Nah, yang bener itu apa? Selain kita bener, kita juga harus ngajak orang lain untuk bener. Nah, ujian dari orang lain, ya tentunya yang jelas adalah semua reaksi-reaksi yang timbul karena penolakan terhadap dakwah itu, semua akan jadi ujian kita. Akan jadi ujian kita. Nah, dari situ kita harus sabar. Harus sabar. Nah, makanya kan sampai dalam wasiatnya Luqman kepada anaknya itu, di mana wasiatnya? Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Terus belakangnya ada apa? Wasbir 'ala ma asabak. Tegakkan salat, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Ini ada apa nih? Ini isyarat bagi kita. Kalau kita mau istiqomah, apalagi mau dakwah, itu nanti banyak cobaannya loh. Banyak ujiannya. Harus sabar. Harus sabar. Nah, termasuk karena kita mendakwahi ya saudara-saudara yang kita tahu seberapa unik karakternya gitu. Nah, dan seberapa sulit ngajak dialog mereka. Lah di situ butuh kesabaran yang tinggi. Butuh kesabaran yang tinggi. Dan barangkali saudara sekalian bisa jadi. Nah, inilah hikmah. Nah, kenapa Allah tempatkan kita bertahun-tahun di sana itu? Ya, ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Nah, ini hikmahnya. Nah, mungkin satu sisi itu musibah masa apa namanya? Nah, masa kelam buat kita. Nah, tapi coba kita lihat, ini adalah hikmah. Hikmahnya apa? Kita jadi tahu kok seluk-beluknya mereka itu seperti apa, kepahaman mereka sebenarnya seperti apa, cara berpikir mereka itu seperti apa, bahasa mereka kayak apa, strategi mereka itu kayak apa, kita itu paham semua. Paham. Nah, sehingga saudara sekalian,
buat kita ini nih ya, lapangan dakwah kita terutama yang kita utamakan ya di sini nih. Nah, jadi jangan sampai terus yang penting aku sudah hijrah, ya udahlah tak konsentrasi dengan hijrah saya aja, wes gak usah ngurusi yang di sana, jangan, nggak boleh. Ya, upaya untuk mendakwahi saudara kita itu ya harus terus dilakukan bagaimanapun caranya. Nah, bagaimanapun caranya. Bahkan walaupun yang kita punya itu hanya sedikit, nah kesempatan atau bahkan yang kita lakukan ini kemungkinan berhasilnya kecil, nggak apa-apa. Kalau memang yang bisa dilakukan itu, lakukan itu. Tapi ingat, apa itu tadi? Kembali lagi, pentingnya ilmu dalam dakwah. Nah, pentingnya ilmu dalam dakwah sehingga nggak ngawur dakwahnya, ya. Nah, manhaj dalam dakwah itu seperti apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Apa itu? Islam. Nah, Islam itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah. Dakwah kita untuk siapa? Untuk Allah. Dakwah kita karena Allah, menjadikan orang ngerti apa haknya Allah, menjadikan orang kenal dengan Allah, menjadikan orang ngerti aku punya kewajiban ini, ya, menjadikan orang ngerti bahwa aku tidak boleh lakukan ini. Itu dakwah kita, tujuan kita itu, ya, bukan menjadikan orang jadi follower kita. Bukan menjadikan orang jadi kalau YouTube subscriber kita, enggak, bukan itu, ya, bukan nanti tak jadikan kamu nanti jadi jamaahku, bukan, tapi apa, dakwah kita adalah ilallah. Baik. Tapi dakwahnya seperti apa? Ala basirah. Nah, di atas basirah. Dakwah kita itu harus berjalan di atas basirah. Basirah itu apa? Ilmu. Nah, basirah itu ilmu. Basirah itu mata hati. Matanya hati itu apa? Ilmu. Nah, kalau basar ini, mata kepala ini basar. Nah, kalau matanya hati namanya basirah. Baik, ilmu. Jadi dakwah dengan ilmu. Yang karakternya begitu siapa? Nabi saja? Bukan. Ana wa manit taba'ani. Aku dan pengikutku. Karakternya begini, jalannya begini. Kita ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sebenarnya, yang sejati. Ya nggak boleh diem, nggak boleh diem. Ya, selain kita menetapi Islam secara kafah, kita juga harus punya kepedulian. Kita juga harus punya gerakan dakwahku apa. Andil dakwahku apa? Ya, walaupun andilnya cuma jadi panitia pengajian, ya sudah bagus. Tapi harus ada ini ya. Bagian kita dalam dakwah itu harus ada. Ya, terutama ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga kita, keluarga dekat kita didakwahi. Baik, saudara sekalian, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.